dulu, saya matikan dulu anuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Amang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Amang. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsil belum merekam, belum. Selamat malam. Oh ya, siap. Sudah. Oke, ya, masya Allah. Ya, kita semangat ya, tetap semangat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, ya, kesehatan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergabung di Lontara edisi 62. Pada malam hari ini kita akan bersama dengan pemateri hebat kita, ya, yaitu Ibu Ika Ayu Fia Johan SPD dari UPT SPF SDN Percontohan PAM Kota Makassar, ya. Dan saya adalah host dari SD Negeri Cendrawasih. Nama saya Amdiati Amrah, kerap dipanggil Ibu Amdi. Ya. Kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di antara edisi 62 ini. Ya. Kali ini pemateri kita, saya akan membacakan biodata beliau. Beliau adalah Siti Simolek 3, koordinator Provinsi Sulsel dan instruktur Simolek B3. Yang nasional. Ya, Learning Online Nusantara. Kemudian beliau juga adalah mentor bimbingan belajar dan pelatihan RPG trainer sebagai Google Master Trainer, dan ini adalah figur forum inspirasi generasi unggul dan religius, dan juga sebagai Ketua P2TK JSDI Wilayah Sulsel. Ini yang membuat Bu Ika lagi, Masya Allah, banyak sekali. Beliau juga adalah pengajar praktik penggerak, ya. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri kita, Bu Ika Tuhan SPD, untuk memaparkan materi yang berjudul Laboratorium Virtual Pet Simulation. Silahkan Bu Ika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Amdi dan terima kasih juga rekan-rekan Lontara dan Akuyansi yang sudah hadir pada malam hari ini. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Pet Interactive Simulation. Bentar ya. Oke. Di dalam dunia pendidikan, media sangat dibutuhkan. Media sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar, terutama pada saat pandemi sekarang ini. Terutama khusus pada mata pelajaran IPA maupun matematika, sangat membutuhkan media agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang aplikasi atau software yang berisi tentang simulasi. Nah, sebelum itu, ya ini adalah biodata pemateri saya yang sudah dibacakan oleh Bu Amdi sendiri. Iya. Nah, bentar ya Bapak Ibu, soalnya di rumah ini ada nelpon bentar.
Simulasi. Berbicara dengan simulasi, apa sih itu simulasi? Simulasi ini adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata, yang berarti nyata, beserta keadaan sekelilingnya atau set of affairs. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan tentang sifat-sifat, karakteristik, kunci, dan kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu. Nah, melalui PET Physics Education Technology, Rakit Simulation, peserta didik dapat terlibat dalam aktivitas saintik seperti eksplorasi. Nah, demikian mereka dapat belajar lebih banyak dan lebih dalam mengenai suatu konsep science and math. Mereka berjalan. Mungkin ada suara Pak Sam? Dari Pak Samsir suaranya. Pak Samsir, mute dulu Pak Samsir. Oke. Halo. Mute dulu di mic-nya, Pak, karena ada suara masuk. Oke, baik. Lagi anuku ini wah. Minta tolong dulu Pak. Pak Rahman. Tapi Apa? bukan dah. Ya, Iya. host kayaknya ada enggak? Ada, saya upload-nya di grup. Oke. Ya. Siap. Aman ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Inilah suatu kendala kita kalau melaksanakan pembelajaran secara online, begitu juga yang secara situasional Bapak Ibu alami dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, saya lanjutkan. Simulasi interaktif PET ini merupakan gambar bergerak atau animasi interaktif yang dibuat seperti layaknya permainan. Nah, PET ini dapat membuat motivasi belajar peserta didik lebih meningkat, Bapak dan Ibu. Siswa dapat melakukan eksplorasi, kemudian simulasi-simulasi ini dapat mereka jalankan sendiri, dapat lebih banyak mengeksplor kegiatan praktikum dalam sains dan matematika pada aplikasi PET ini. Nah, kemudian PET ini dibuat sendiri oleh dari University of Colorado yang berisi simulasi pembelajaran Science and Math, kepentingan pembelajaran di kelas atau belajar individu. Nah, kelebihan simulasi PET ini menekankan hubungan antara fenomena kehidupan nyata dengan ilmu yang mendasari, mendukung pendekatan interaktif dan konstruktif, memberikan umpan balik, dan menyediakan tempat kerja yang sangat kreatif. Nah, ini adalah Nobel laureate Carl Wayman yang mengerjakan proyek untuk pengembangan simulasi matematika dan sains interaktif yang dapat Bapak Ibu gunakan secara gratis. Jadi produknya ini sudah terhimpun dalam satu aplikasi PET yang berupa simulasi yang terdiri antara banyak macam proyek simulasi. Nah, proyek simulasi ini dikembangkan dengan menggunakan Java, Flash, ataupun HTML. Berbagai simulasi dalam bidang sains baik fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, serta matematika telah dikembangkan melalui PET ini dalam versi offline maupun online. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan aplikasi PET ini melalui versi offline dan offline. Aplikasi offline ini dapat dijalankan melalui sistem operasi Windows, Mac, maupun Linux. Nah, ini adalah simulasi ya, dalam beranda PET ini sudah terdapat 806 juta simulasi dalam bentuk fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, dan juga biologi. Paket installernya PET ini yang terdapat dalam website PET memasang salinan dari website dalam komputer. Nah, sekali terpasang, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu terhubung ke internet, bisa diakses secara online. Nanti kita praktekkan seperti apa bentuknya, namun agak lebih menggunakan banyak waktu ketika kita mau mendownload aplikasi tersebut ke dalam laptop.
Dan mungkin Pak Samsir ya bisa bagikan nanti materinya cara-cara mendownload aplikasi PET ini secara offline. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan PET ini secara online dan bisa digunakan oleh siswa itu sendiri. Ini cara-cara downloadnya, nanti teman-teman bisa praktekkan. Kita langsung saja memulai dengan link yang dapat diakses oleh teman-teman sendiri melalui pet.colorado.edu/in. Nah, ada dua versi di sini, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya menggunakan website atau link website ini adalah link PET yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung saja menggunakan link ini. Namun kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan link versi Inggrisnya, ini bisa menggunakan link pet.colorado.edu/n. Ini perbedaannya in dan n. Kalau in Indonesia, kemudian n adalah bahasa Inggris. Oke. Langsung saja kita mainkan ya. Sini saya copy linknya, atau mungkin bisa Pak Samsir ya. Copy linknya di sini, bagikan ke chat room. Seperti ini nanti bentuknya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah setelah kemarin pelatihan di Damba Angkatan ke-5, saya dan Pak Samsir sudah melaksanakan pengimbasan juga tentang PET ini yang dihadiri oleh berbagai guru di seluruh Indonesia. Mereka sangat antusias menggunakan ini pada proses PJJ. Karena penggunaan PET ini sendiri, anak-anak bisa mengetahui bentuk proyek dalam teori itu ke bentuk nyata. Nah, kita langsung saja ya masuk di sini. Saya stop sharing dulu. Oke, ntar saya share screen. Bismillah. Iya, betul Bu, begitu cara berpikir misalnya ini permen. Iya, Bapak Ibu tinggal langsung saja klik pet.colorado.edu. Iya. Kalau misalnya mau menggunakan secara bahasa Indonesia ya di sini. Oke, ini adalah bentuk laman beranda dari PET Interactive Simulation. Di sini sudah ada 806 juta simulasi yang sudah terdapat di dalam PET ini. Bapak dan Ibu tinggal mempraktikkannya saja, tidak perlu membuat karya apa-apa, tinggal mensimulasikan ini ke dalam kelas. Ini ada fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, dan biologi. Saya mencoba dulu ya, salah satu di sini matematika. Sebelum itu, jika Bapak dan Ibu mau menggunakan PET ini secara offline, ya, secara offline di sini ada akses offline-nya. Ketika Bapak dan Ibu scroll ke bawah, di sini ada akses offline-nya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat akses offline-nya ini berupa komputer atau desktop, ada untuk Chromebook juga, menggunakan iPad juga bisa. Iya. Untuk install aplikasi penuh ini, PET ini menggunakan terjemahan ya, terjemahan mencakup semua terjemahan yang ada dalam PET ini, Java Simulation, bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya. Kemudian di sini ada persyaratan sistemnya juga. Kalau misalnya berupa aplikasi offline, ya itu menggunakan Java. Dan harus memenuhi sistem persyaratan simulasi ini. Nah, ini ada nama-nama simulasi, materi-materi dalam PET, ada solusi asam basa, ada interaksi atom, kemudian ada balon dan apung. Banyak sekali macam-macam di sini. Ini adalah install aplikasinya, ada juga dalam bentuk HTML, ada Flash ataupun Java-nya. Silakan nanti teman-teman bisa explore sendiri. Aplikasi ini berupa offline. Oke, saya back lagi. Berarti dia sudah meng-cover itu. Oke, baik. Nah, terlebih dahulu Bapak dan Ibu lakukan dulu ya login.
untuk masuk ke aplikasinya, walaupun ini bisa dilakukan tanpa login, tapi saya sarankan untuk mendapatkan aplikasi lebih komplitnya lagi, untuk menjalankan simulasi ini, Bapak dan Ibu bisa login. Di sini klik saja gambar, saya keluar dulu ya, saya ke sini. Untuk pendaftarannya ini atau login sign in-nya ini sama seperti biasa, tidak perlu macam interaktif yang lain. Ini cukup memasukkan email, kemudian kata sandi, lalu klik saja masuk di sini. Oh, ini yang dilakukan. Nah, Yang dilakukan 2 tahun. sambil menjalankan ini, jika ada pertanyaan bisa ketikkan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya juga mau secara langsung boleh raise hand nanti. Ini saya coba satu kali aplikasi saja untuk matematika. Ini sudah bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mencari subjeknya dulu, apakah fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, atau biologi. Tapi tadi sudah kita pilih matematika, akan terseleksi otomatis di sini. Pilih tingkatan kelasnya, mau kelas berapa. Jadi PET ini sudah bisa dinikmati untuk sekolah dasar, ya. SD, SMA, SMP, ya, SD, SMP, SMA, bahkan sampai tingkat universitas. Oke, di sini saya pilih untuk coba ya, untuk SD di sini. Oke, ini murid saya sangat senang di sini, bahkan dia sendiri mau melakukan aktivitas, Bu bisa buka PET, nggak boleh, silahkan. Jadi anak-anak tanpa menunggu instruksi dari guru, ya, itu langsung bereksplorasi, mulai menjelajah semua aplikasi yang ada di PET. Nah, pada saat ini Bapak Ibu memilih ya aplikasi PET ini, salah satu interaktif simulasinya. Ya, di sini saya perlihatkan ada petunjuk untuk guru, ya, di mana guru ini Bapak dan Ibu bisa melihat LK atau lembar kerja untuk siswa yang sudah di-download oleh guru-guru yang ada di seluruh dunia. Ya, ini bukan cuma di Indonesia ya, ada dari Ibu Miss Julie, ada Mr. Michael di sini. Ini ada beberapa contoh-contoh LK. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman sudah mempraktekkan ini, kemudian mau share juga, saling berbagi tentang aktivitas atau lembar kerja yang sudah dilakukan bersama siswa, boleh klik bagikan aktivitas di sini. Lalu masukkanlah file berupa PDF, lalu share ke sini. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Oh, HP lagi. Oke, baik. Kemudian langsung saja saya praktekkan di sini. Saya klik play. Jadi PET ini merupakan solusi jika Bapak dan Ibu terkadang ada keterbatasan ya dalam menyediakan alat dan bahan di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan PET ini. Saya coba. Ini ada tingkatan level 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Silakan dipilih. Nanti anak-anak diberikan petunjuk ya untuk melaju ke level itu harus bertahap melalui level 1 hingga ke level 8. Nah, saya pilih dulu level 1. Nah, silakan Bapak dan Ibu memberikan petunjuk ya. Coba bisa mungkin rekan-rekan panelis ini mau yang mana nih? Ya, saya tarik ini yang warna merah. Jadi anak-anak langsung, Bapak dan Ibu tinggal share ya linknya, share linknya. Kemudian anak-anak langsung melakukan praktek sendiri. Kalau 1, ini 1. Nah, kita cek benar. Oke. Kalau sudah benar, dia akan melompat ke atas. Nah, begitupun juga yang lainnya. Seperti ini. Oke. Lamanya itu secari. Sampai seterusnya. Dan ini ada juga skornya, Bapak dan Ibu. Ini untuk pelajaran matematika. Ini nanti kita langsung explore, Bapak dan Ibu ya. Secara tidak langsung anak-anak, oh ternyata bangunan yang persegi 1/2 ini sama dengan
bangunan yang seperti ini pecahannya. Nah, seperti itu. Sangat menarik ya Bapak dan Ibu ya. Nanti tinggal dipraktekkan. Ini Bapak dan Ibu tidak perlu membuat aplikasi ini, harus membuat ini lagi. Ini sudah tersedia. Tinggal Bapak dan Ibu praktekkan semua, explore bersama murid-murid. Ini kalau salah. Oke. Itu bisa ditarik lagi kembali. Tinggal dimainkan. Ini aplikasi PET ini secara online bisa digunakan melalui handphone Bapak dan Ibu. Ya, tidak perlu harus komputer, handphone pun bisa. Tapi melalui online ya, bukan offline. Oke, saya pindah ke materi selanjutnya, matematika tadi sudah ya, bagaimana dengan IPA atau sains. Ini saya mau ambil, saya centang ya di sini, tentang apa ya, biologi. Oke, mulai seleksi. Ini ada banyak Bapak dan Ibu, kalau misalnya fisika, gerakannya itu seperti apa ya. Kemudian ada energi. Ini saya mau ambil dulu yang ini deh, sumber energi. Sumber energi ini ya, bentuk energi dan perubahannya seperti ini. Nah Bapak dan Ibu, PET ini sendiri bisa Bapak dan Ibu integrasikan dengan Classroom ya, Classroom. Dan juga kalau saya sih menggunakan di sekolah menggunakan Teams. Ini Teams PET ini juga bisa disematkan di kelas Teams. Jadi banyak sekali simulasi yang ada di sini. Ya, kenapa Bu? Mau bertanya, itu materi yang di dalam tadi itu sudah ada memang tersedia atau kita yang masukkan materi-materi pembelajaran? Ya. Misalnya kan Jadi kalau di misalnya PET pelajaran kelas ya. Ya, jadi di PET ini sebenarnya sudah ada, tinggal kita jalankan. Bapak dan Ibu tidak perlu membuat lagi bahan-bahannya, membuat programnya. Ini sudah ada, tinggal dijalankan. Oke, saya pilih coba yang sistem ini ya. Tinggal nanti Bapak dan Ibu silakan mencari simulasi PET yang ada di sini, sesuaikan dengan pelajaran Bapak dan Ibu. Nah, saya aktifkan energi simbolnya. Oke, kemudian saya jalankan radanya. Apa yang terjadi, anak-anak? Ada apa yang terjadi seperti ini, anak-anak? Oh, Bu, mendidih airnya. Kenapa bisa? Ini anak-anak langsung eksplorasi di sini. Ibu, coba kalau saya ganti bukan roda orang, bagaimana Bu? Nah, boleh coba ganti air. Kira-kira gimana nih kalau nyalakan airnya? Nah, seperti ini. Nah, tinggal diklik saja. Seperti itu. Kalau misalnya menggunakan matahari, ya kita ganti alatnya, generatornya. Kita ganti dengan yang lain. Nah, seperti ini. Banyak awan, bagaimana kalau banyak awan, apa yang terjadi, energinya, energi panas seperti apa. Jadi ini ada bentuk simulasi dari kehidupan nyata, kita praktekkan dalam lab ini, laboratorium PET ini. Ganti wadahnya, coba lampu gimana, apa yang terjadi. Ternyata lampunya menyala. Seperti itu. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu ya, untuk perubahan-perubahan energi, sumber-sumber energi, seperti apa. Oke, kalau misalnya tidak ada awan, dia tadi ada awan ya, cloud. Kemudian kalau ada awan, jadi seperti ini. Ini adalah bentuk bayangan. Seperti betul-betul anak-anak bukan lagi secara teori anak-anak perlu itu bukti nyata.
Kalau pembelajaran itu mereka perlu bukti nyata. Kalau teori-teori saja yang kita sampaikan, kemudian tidak ada bentuk nyatanya atau simulasi praktikum nyatanya itu, anak-anak jadi cepat bosan dan bahkan lupa terhadap teori-teori itu. Jadi kita harus imbangkan pemberian teori dan juga praktek. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk sains ya, untuk IPA. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, apa saja sih yang Bapak Ibu bisa akses di PET ini? Ya, di PET ini ada banyak sekali media interaktif atau alat peraga. Bapak dan Ibu tidak perlu ingat ya, karena ini bentuk simulasi Bapak Ibu ya, simulasi interaktif untuk sains dan matematika. Bapak dan Ibu tidak perlu untuk membuat proyeknya. Nah, itu tidak perlu untuk membuat aplikasinya. Ini sudah ada, tinggal dipraktekkan sebagai pengganti laboratorium nyata. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk matematika dan sainsnya. Silakan Bapak dan Ibu nanti bisa bereksplorasi seperti apa bentuknya untuk dimasukkan. Ini banyak sekali ya, bentuk-bentuk praktikumnya, balon listrik statis, spektrum, tinggal disesuaikan mata pelajaran IPA, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Oke, sebenarnya ini tujuan PET ini adalah bentuk aktivitas untuk siswa agar siswa mengetahui seperti apa sih itu project kelas sains dan matematika. Ini tadi yang N ya Bapak Ibu ya, Colorado English, bahasa Inggris, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau akses PET ini ke dalam bahasa Indonesia, itu nanti linknya ganti in, edu/in, untuk bahasa Indonesia. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu ya untuk ini. Jadi Bapak dan Ibu harus memberikan petunjuk terlebih dahulu ya kepada peserta didik penggunaan PET ini. Jadi jangan langsung memberikan ya kerja ini, coba buka ini. Harus ada petunjuk LK-LK-nya atau lembar kerja siswa supaya peserta didik itu tahu bahwa tujuan pembelajaran dari PET ini apa. Kemudian apa yang mereka hasilkan nanti ke depannya. Kemudian ilmu apa yang mereka peroleh dari PET ini. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan, Bu Amli, karena memang PET ini sangat sedikit sekali ya, tidak terlalu banyak membutuhkan karya apa-apa, ya Bapak dan Ibu hanya tinggal mempraktekannya saja ke siswa. Saya kemarin sama Pak Samsir mendapatkan materi ini dari P4TK, langsung praktekkan ke siswa. Dan alhamdulillah ya siswa sangat interaktif dan justru mau bereksplor lagi apa saja sih yang ada dalam PET ini. Oke, sampai di sini Bu Amli. Saya memang hanya sedikit sekali untuk menyampaikan materi ini. Nanti kita mendapatkan pertanyaan ya, dari jawaban itu agak lebih banyak lagi untuk bereksplor di PET ini. Iya, Bu Ika. Ya. Iya, makasih. Ya, menarik sekali materi yang dipaparkan Bu Ika malam ini. Kalau saya, Bu Ika, di kelas 5 ini sebenarnya menarik sekali untuk saya ajarkan ke siswa. Cuma kendala, ini mungkin pertanyaan juga mungkin langsung untuk Bu Ika mengenai pembelajaran di kelas kami. Ini Bu Ika Tabe sebagai selingan juga untuk sekalian bertanya. Di siswa saya kan itu kendalanya, itu sebenarnya mereka tertarik dengan kegiatan seperti ini. Cuma sebagian dari mereka itu kendalanya itu jaringan kan, signal. Karena saya dengar tadi Bika bilang secara online ya, penggunaan ininya. Online, bisa online. Ya. Itu yang kendala di murid kami, karena pada waktu saya coba untuk sebenarnya ini PET
saya biasa dengar, cuma saya biasa mau coba-coba, cuma aplikasinya enggak dapat. Jadi saya pakai materi yang lain yang hampir sama dengan yang Ibu Ika paparkan ini. Itu mengeluhnya di situ. Jadi kadang siswa saya itu hanya 1 sampai 5 orang saja yang biasanya ikut. Setelah itu bagaimana sistem penilaiannya itu saya berikan secara ini saja, per orang saja, bagaimana mereka aktif di dalam pembelajaran online ini. Seperti itu Bu Ika. Saya menarik, Masya Allah sekali. Iya menarik. Ya oke, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kedua. Itu kita masuk ke babak pertanyaan nih bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan bisa langsung menekan raise hand ya, hand-nya bagi yang mau langsung bertanya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau berkomentar melalui chat bisa lewat room chatnya. Oke, Bapak Ibu silahkan bagi yang mau bertanya langsung kepada pemateri kita, Ibu Ika, dipersilahkan. Ada beberapa Oke. pertanyaan di room chat, Bu Abdi. Chat ya. Oh iya, ada di room. Oh iya. Saya nggak bisa baca ini room chatnya gimana. Oh iya, saya bacakan nih Bu Andi ya. Android bisa akses nggak atau ada aplikasi? Kalau untuk Android lebih ringan sih sebenarnya menggunakan web browser ya. Tidak terlalu berat untuk aksesnya, ini sangat ringan sekali, tinggal anak-anak saja mengakses langsung linknya. Seperti itu. Kalau untuk di Android, kalau misalnya aplikasi itu tersendiri ada di Play Store, namun itu berbayar Bapak Ibu ya, 13.000 lah untuk pet simulasinya ini. Tapi kalau misalnya untuk digunakan secara gratis menggunakan Android itu bisa Bapak dan Ibu lewat Chrome atau web browser seperti itu. Aplikasinya tolong di-share, belum ada ya, bentar. Saya share aplikasinya dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Di kolom chat mungkin nanti bisa teman-teman panelis untuk bantu share juga. Oke, ini ya, sudah saya bagikan. Dan apa lagi ya? Materi Bu Ika, materinya. Oke, materinya. Oke, sip. Materi nanti akan saya bagikan ya linknya. Apalagi? Aplikasi ini aduh di private semua ternyata Bun pertanyaannya. Jadi Bu Andi nggak bisa lihat. Ternyata di private ya. Apakah aplikasi ini ada simulasi yang mendukung siswa menuju sukses ujian sekolah atau seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi? Sebenarnya untuk aplikasi ini merupakan, kalau untuk ujian sekolah saya rasa untuk ujian ya Bu ya, saya rasa tidak bisa karena pada saat siswa menggunakan PET ini nilainya itu tidak tergenerate otomatis. Tidak terjerat otomatis. Artinya PET ini adalah siswa lakukan sendiri, akses sendiri. Guru pun juga tidak bisa melihat hasilnya. Jadi memang ini PET ini adalah bentuk praktik ya, yang bisa dilihat oleh siswa sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya untuk pelatihan pembelajaran ya, dari materi-materi untuk ujian sekolah itu bisa kalau untuk mau belajar. Seperti apa prosesnya dari materi pembelajaran itu. Dan PET ini sendiri bisa diakses mulai dari tingkat SD hingga ke universitas. Bagaimana mengubah bahasanya? Kalau mengubah bahasanya, Bapak dan Ibu, itu ada link ya yang saya kasih untuk bahasa Indonesia yang sudah ada. Namun kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah terlanjur ya lewat aplikasi yang original yang berbahasa Inggris, itu tinggal disetting saja di Chrome-nya untuk mengubah bahasa, setting Chrome-nya, translate ke Indonesia, seperti itu. Untuk download, ini semua terprivate Bu Amdi, jadi nggak apa-apa ya saya bacakan ya Bu Amdi ya. Halo Bu Amdi. Ya, baik.
Kemudian, oke, baik. Bagaimana cara mendownloadnya? Nah, untuk mendownload aplikasi sendiri ini bisa dijalankan di komputer, ya, di laptop atau komputer yang mendukung. Tadi ada saya share ya di sini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mendownload materi ini, apa pendukungnya? Apakah cuma bisa menggunakan HTML saja tanpa Java? Itu ada semua di situ. Kalau menggunakan secara offline mendownload di handphone itu tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi tinggal cukup diarahkan untuk siswanya masuk ke browser, link browsernya itu. Memang terkendala jaringan ya kalau kita menggunakan akses online-nya itu. Jadi tapi sebenarnya sih ini cukup ringan sebenarnya untuk diakses, maupun masih bar 2, bar 3 itu masih bisa, tidak terlalu berat untuk mengakses pet ini. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hermansyah Sebatik, LKPD-nya yang sudah ada apa harus dibuatkan dulu? Nah, saya share screen ya, dan share screen di sini. Untuk aplikasi pet-nya ini, ya, LK-nya, misalnya ini LK mata pelajaran matematika. Kemudian saya pilih yang berhitung ya di sini. Ini sudah ada LK, ya, sudah ada LK dari guru-guru yang sudah menggunakan pet ini. Namun, jika Bapak dan Ibu mau menggunakan LK sendiri atau mau berbagi ke rekan-rekan, menggunakan LK boleh, tinggal di-upload saja LK-nya. Kalau misalnya mau menggunakan LK yang sudah ada, ini bisa di-download, silahkan menjadi panduan ya. Namun saran saya dalam membuat LK, sebaiknya Bapak dan Ibu menggunakan LK sendiri, ya, karena LK itu perlu disesuaikan dengan kemampuan atau sarana prasarana yang dimiliki oleh siswa kita sendiri. Jadi seperti itu untuk LK-nya. Di sini sudah ada ya Bapak dan Ibu tentang LK-nya. Kemudian apalagi nih pertanyaannya? Saya stop sharing dulu. Bisa di-download kah simulasinya? Iya, aplikasinya tadi bisa di-download, simulasinya itu bisa di-download menggunakan komputer, pakai dengan mendukung aplikasi Java atau bisa juga HTML. Itu tergantung dari sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sebelum mendownload itu, Jadi sebelum mendownload itu, mendownload aplikasi pet-nya ini, Bapak dan Ibu boleh lihat di sini ya spesifikasinya. Di sini, sebentar. Oke. Nanti pada saat muncul beranda di sini, pet.colorado.edu ada scroll ke bawah. Sini ada akses offline. Ini ada akses offline. Dan Bapak dan Ibu jangan khawatir, ini gratis ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau donasi untuk proyeknya ini lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi, silakan menyumbangkan. Kalau tidak mau ya juga tidak apa-apa, kita manfaatkan saja yang gratisan. Anugerah ya, mumpung anugerah. Anu gratis. Ini ada akses offline ya, berupa komputer atau laptop, Chromebook juga, bisa melalui iPad, di sini iPad. Nah, ini alat pendukungnya, bahwa materi dari solusi asam bahasa itu ya bisa menggunakan HTML saja, tapi include dengan Java, gitu. Atau ini HTML saja. Kemudian alat untuk yang hitung harus menggunakan mendukungnya itu pakai HTML ataupun pakai Flash seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mendownload aplikasinya ini? Ada semua di sini install penuh ya. Install penuh aplikasi pet offline ini bisa Bapak dan Ibu download di sini. Sini sudah tersedia misalnya untuk Windows. Ya, silakan langsung di download pet Windows aplikasi di sini.
kemudian di save seperti itu. Nanti terdownload. Ini gagal nih. Tadi saya agak lama untuk download aplikasi ini. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau melihat hasil siswa, ini saya cuma memberikan tips dan saran ya. Misalnya saya memilih atau materi, saya suka matematika, matematika ini, karena matematika terus terang banyak anak-anak menghindari, tapi kalau misalnya kita menggunakan inovasi-inovasi baru, dapat meningkatkan sendiri motivasi belajar siswanya. Nah, contoh di sini, tentang tadi ya, pecahan tadi. Ini kan pecahannya, soalnya sudah ada ya, Bapak dan Ibu level 1. Nanti, Bapak dan Ibu di dalam LK-nya itu, bisa masukkan soal yang sesuai dengan yang ada dalam pet ini. Gitu. Misalnya nomor 1, pecahan 1 per 1. Yang menjawab, anak mempraktekkannya dulu, mencocokkannya dulu ke dalam pet ini. Seperti itu. Kan ada bervariasi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, begitu. Skornya. Jadi ini seperti ya untuk anak-anak. Seperti itu Bu Amdi. Iya. Coba. Iya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya lagi ya? Silahkan bisa langsung bertanya kepada pemateri kita dengan menekan raise hand. Oke, silahkan Bapak Ibu. Ada saya lihat ini Bu Ika, mungkin karena baru juga mendengar ya dan melihat yang tadi Bu Ika paparkan itu, dia meminta langkah-langkah yang secara step by step-nya itu Bu Ika. Karena kan biasa kalau kadang dikasih download saja, kadang kita kendalanya di situ. Per step-stepnya itu kadang terkendala. Mungkin nanti bisa diberikan panduan yang lengkap Bu Ika, di-share bagaimana aplikasi ini ya. Ada kayaknya kalau misalnya ya Bu, ya. Kalau misalnya untuk step-step ya, untuk mendownload aplikasinya ini akan saya bagikan ya di link materi Bapak dan Ibu. Itu harus Bapak Ibu download dulu satu persatu ya di sini berupa Java-nya dulu, karena ada materi tertentu yang di dalam pet ini harus ada Java-nya, tapi ada juga materi dalam pet ini dan tidak perlu Java-nya. Jadi untuk paket komplitnya itu ya Bapak dan Ibu bisa mencari juga di Chrome atau download saja free download Java seperti ini. Kemudian ini ada step-stepnya ya Bapak dan Ibu, nanti saya bagikan link materi untuk mendownload link Java-nya ini. Seperti itu. Yang paling pertama adalah Java-nya. Ya, kemudian apalagi ya? Seperti ini aja. Ya, link Java paling penting. Untuk menjalankan simulasi pet ini secara offline. Namun saran saya, ini kalau misalnya ya Bapak dan Ibu, anak-anak tidak mempunyai gadget atau media, kemudian Bapak dan Ibu di jaringan atau tempat lingkungan sekolahnya itu tidak ada jaringan, nah Bapak dan Ibu bisa menggunakan alternatif ini, yaitu mendownload secara offline. Nah, tinggal nanti Bapak dan Ibu bisa mempraktikkan atau simulasikan ini ke anak-anak ya, memakai komputer pribadi, komputer Bapak Ibu, dalam menggunakan laboratorium Maya ini. Nah, seperti itu solusi alternatif untuk penggunaan PET ini secara offline. Namun kalau misalnya di lokasi Bapak dan Ibu akses jaringannya bagus ya, dan ingin siswa lebih interaktif lagi mencoba aplikasi ini, kemudian melakukan praktikum ini, boleh gunakan secara web browser saja atau secara online seperti itu.
Jadi sekali lagi tinggal disesuaikan ya dengan kondisi Bapak dan Ibu, kondisi sekolahnya dan kondisi siswa terutama. Jadi seperti itu Bu Amdi, akan saya bagikan ya. Saya stop sharing dulu, saya persiapkan bagikan dulu. Kalau agama katanya ada ya untuk agama. Oke, untuk aplikasi Karena saya lihat tadi materinya cuma ya, untuk aplikasi agama ini tidak ada ya Bu Bapak Ibu di dalam PET, mungkin ada di aplikasi lain. Tapi kalau PET ini sendiri memang khusus untuk pelajaran matematika dan IPA, Science dan Math, Science and Math. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, oke. Terima kasih Bu Ika. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Bisa langsung ke pemateri. Dengan menekan raise hand-nya bisa. Atau membuat komentar melalui chat room-nya. Silahkan Bapak Ibu. Sudah paham? Ini padahal kita masih lama loh, 1 jam. Masih ada 1 jam. Memang PET ini sendiri ya Bapak dan Ibu memerlukan apa ya? Memerlukan keterampilan anak-anak sendiri, bagaimana cara mau bereksplor, kemudian mereka mau implementasikan ini dari teori yang sudah diberikan oleh guru, kemudian dipraktekkan kembali ke dalam bentuk nyata melalui laboratorium ini. Seperti itu. Jadi anak-anak tidak menghayal ya, mengambang apa sih ini itu. Sumber energi adalah ini, kemudian ternyata pada saat implementasikan kehidupan nyata, oh ternyata seperti ini ya, perubahan energi yang terjadi ternyata ada di lingkungan kita, itu terkadang siswa belum dapat seperti itu. Jadi kita harus memang mengaplikasikan teori itu ke dalam bentuk nyata melalui praktikum-praktikum. Oh iya. Oke Bu Ika, terima kasih banyak. Oh, sudah masih banyak ini waktunya Bu Ika. Iya. Masih ada materinya. Mungkin bisa siapa saja yang bisa Bapak Ibu, para panelis juga bisa langsung bertanya kepada pemateri. Apa-apa yang kita mau tanyakan, silahkan. Ini ada pertanyaan Bu Amdi, saya bacakan ya. Bagaimana caranya untuk memilah PET ini ke dalam tingkatan SMP dan SMA? Oke, baik. Saya share lagi di sini. PET ini ya. Ini langsung pencarian atas saja sudah muncul nih. Ini langsung terjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Misalnya Bapak dan Ibu pilih dulu ya materinya tentang ruang lingkup apakah fisika, kimia, ilmu bumi atau biologi. Sini saya pilih misalnya ilmu bumi, kemudian kita sesuaikan dengan tingkat kelasnya di sini, ya. Apakah SMP, kemudian ataukah SMA, seperti itu. Sini. Ketika Bapak dan Ibu tentang ilmu bumi dan diajarkan untuk SMA, ini materinya sudah terstruktur di sini, tampil seperti apa bentuknya. Dan teman-teman, untuk menggunakan aplikasi ini sekali lagi ya, tentu saja harus menggunakan pedoman atau petunjuk-petunjuk agar siswanya tidak terlalu mereka tahu step-step dalam menggunakan PET ini. Sebelum itu nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri seperti apa bentuknya. Seperti itu. Ini untuk memilah tingkatan kelasnya. Baik sekolah dasar maupun SMP, SMA, bahkan di universitas. Kayak gini. Saya pakai aja kalau misalnya ada Java lebih banyak lagi, ada tekanan dan aliran fluorida, ada geyser. Ini pelajaran-pelajaran saya itu kemarin. Efek rumah kaca seperti apa? Nah, ini bisa dipraktekkan ke anak-anak. Kalau misalnya memang anak-anak tidak mempunyai aplikasi handphone, atau tidak ada handphonenya, kemudian sangat berat sekali untuk
melakukan praktikum ini, ya silahkan teman-teman bisa menampilkannya ini, ya, menampilkan laboratorium ini. Jadi tidak perlu alat-alat mahal ya Bapak dan Ibu dalam menggunakan praktikum, ini cukup melalui PET ini. Jadi seperti itu Bu Hamdi. Oke. Tidak ada suaranya Bu Hamdi? Iya, lagi kayaknya jaringan ini lagi down kayaknya di sini Bu Ika. Halo. Iya, bagus. Ya, Bu Hamdi? Iya, oh ini ada yang bertanya Bu Ika. Izin bertanya, apa ada aplikasi PET atau linknya? Oh ini sudah tadi. So baru gabung ini Bu Ika. baru apa-apa. Jadi mungkin ini bisa share kembali bagi teman-teman panelis, juga bisa bantu untuk Ya, untuk aplikasi PET ini, ya, dan aplikasi sebenarnya proyek simulasi yang sudah tersedia. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membuat proyek apa-apa. Ini proyeknya atau praktikumnya ini sudah tersedia. Tinggal peserta didik mengeksplor isi dalam PET ini. Nah, PET ini sendiri dapat bisa diakses ya melalui laman pet.colorado.edu.edu/in. Ini untuk berbahasa Indonesia. Kalau misalnya Bapak dan Ibu lebih bagus lagi mau menggunakan bahasa Inggris atau versi originalnya ya, bisa pet.colorado.edu/n ini. Dan linknya itu saya sudah bagikan ya di kolom chat. Namun materinya akan juga saya bagikan ke teman-teman melalui grup Lontara mungkin, ataupun penyematan hasil rekaman dari beberapa rekan di panelis yang merekam kegiatan ini. Jadi silahkan dieksplor. Ya, kita lihat perbedaannya Bapak dan Ibu ya, untuk menggunakan PET berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentu perbedaannya tidak ada yang terpotong dan tidak ada juga yang dikurangi, hanya saja perbedaannya dari segi bahasa gitu. Nah, PET ini sendiri sudah ada tersedia dalam 95 bahasa. Kemudian yang menggunakan PET ini sudah ada 2.867 mempraktekkan ini. Dan terdapat 159 interaktif simulasi dalam PET ini. Oke. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu ya. Yang paling suka anak-anak menggunakan ini, mereka terkadang kalau misalnya tugasnya sendiri sudah selesai, mereka lebih tahu explore. Bahkan ada kakaknya di SMA pakai PET kakak. Itu cerita dari orang tua ya, pakai PET kakak kalau mau jawab fisika, ada di dalam itu prakteknya. Contoh matematika di sini ada aritmatik ya. Antar kalian. Cek Bu Ika. Iya. Bisakah ini disinkronkan dengan kelas Teams? Oke, kalau di kelas Teams ya, Pak Rahman ini ya, saya record dulu deh. Saya keluar dulu ya. Saya stop sharing dulu ya. Saya sudah gunakan ini Pak Rahman di kelas Teams. Jadi bisa kita sematkan link web browsernya. Jadi contohnya seperti ini, kalau di kelas Teams, saya masukkan dulu di kelas Teams. Oke, saya bagikan dulu.
Mudah-mudahan tidak delay tampilannya. Oke. Teman ya. Oke, di sini ya di kelas saya. Wait. Kelihatan nggak sih? Ini kayaknya tertutupi dengan ini deh di atasnya. Sini, Mas. Nah, kalau di kelas Teams di sini ini ada saya sematkan ya aplikasi lain di dalam. Contoh ini yang saya sudah sematkan hari ini. Laboratorium Maya, PET. Sementara proses ya. Ini laboratorium Maya atau PET-nya. Nah, ini sudah tersinkron, Pak Abdurrahman. Jadi saya tinggal memasukkan saja link web browsernya ini, kemudian ganti dengan namanya Laboratorium Maya. Seperti ini. Oke. Mereka langsung akses di Teams. Jadi siswa otomatis bisa ngakses, Bu ya? Betul, siswa langsung otomatis bisa akses. Kalau misalnya ada kendala tidak bisa akses lewat handphone, bisa pastikan saja linknya menggunakan web browser. Itu sangat ringan untuk pengaksesannya. Apakah sama ringannya ketika masuk di Teams dengan langsung ke web browsernya, Bu? Lebih ringan langsung ke web browsernya, tanpa lebih ringan ya? perantara. Lebih ringan. Oke. Lebih ringan. Karena kalau misalnya menggunakan aplikasi tambahan kayak seperti Teams itu kan butuh proses lagi loadingnya. Iya. Oke. Dan otomatis apa saja yang dilakukan oleh siswa ini ya di aplikasi Teams ini, terutama di Teams, catatan atau aktivitas digitalnya ya di Insight itu akan terekam apa saja yang mereka akses. Seperti itu. Oke, Bu, saya kembalikan ke Bu Amdi. Baik. Nah, ini menariknya lagi Bapak Ibu ya, ini ada faktorisasi di sini atau ada juga table faktor perkalian. Kira-kira kalau perkalian 25 yang mana yang cocok? Anak-anak. Kalau 6, nah ini cocok untuk di kelas rendah. Jadi anak-anak bisa langsung praktikum untuk di tabel perkalian seperti ini. Oke. Ada smile-nya juga, ada efek suaranya lagi ya. Dan semacamnya, ya tinggal kita manfaatkanlah teknologi yang ada selama disediakan, apalagi gratis ya Bapak dan Ibu, silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Iya, betul. Betul, Bu Ika. Iya. Bu Ika? Iya. Ya, Ibu Amdi. Ini ada 2 pertanyaan, Bu Ika. Yang pertama, apakah siswa juga harus download aplikasinya? Kalau siswa Bapak dan Ibu agar tidak memberatkan ya aplikasinya itu secara offline, lebih baik masuk saja ke web browser. Ya, itu lebih mudah di web browser sebenarnya ketimbang menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone itu sebenarnya tidak ada aplikasi offline-nya ya Bapak Ibu. Ada sih melalui Play Store, hanya saja berbayar untuk menggunakan aplikasi itu sebesar Rp13.000. Nah, tapi kalau misalnya untuk siswa bisa langsung saja masuk ke web browser atau di Chrome juga bisa di Chrome. Apa? Untuk? Iya. Ada lagi pertanyaan ini Bu Ika. Ini dia. Apakah ada aplikasi simulasi sejenis PET yang Ibu ketahui dalam pembelajaran ini?
sekarang pembelajaran IPA ya. Ini Sebenarnya ada banyak sih Bu ya untuk aplikasi laboratorium Maya itu. Ada juga di rumah belajar itu sendiri ya, sudah ada ya laboratorium Maya. Di sini ada duta rumah belajar kayaknya ya. Ada Pak Dirlan ya, alumni batik, ada Pak Dirlan, ada Kak Samsir. Nah, di situ ada untuk laboratorium Maya seperti ini, ada lewat rumah belajar Kemendikbud, kemudian apalagi ya, saya lupa sih namanya, ada virtual lab menggunakan Prezi juga ada, kemudian pakai apa lagi ya, ada banyak sih Bapak dan Ibu, ada pakai crocodile chemistry juga, itu sudah ada. Situ ada banyak aplikasi, cuman saya dari semua aplikasi itu saya lebih suka yang ini, menggunakan PET ini. ya lebih mudah ya, Ika lebih mudah. Iya. Mungkin ada teman-teman juga menggunakan aplikasi, karena di sini ada guru-guru IPA ya, ada Bu Haji Zainab, ada Bu Hikmah. Tentu saja lebih banyak dalam menggunakan aplikasi sejenis ini untuk pembelajaran sains. awas jatuh. Oke. Iya Bu Ika. Ya, itu saja Bu Amni. Ini waktu kayaknya tidak berjalan gitu, tetap agak lambat ya jalannya. Masih kalau Bapak dan Ibu semangat, silakan menggali lagi tentang materi ini. Jangan ragu untuk mau bertanya, silakan. Jangan, Bade. Bu Ika, saya mau bertanya, Bu Ika. Silakan. Ini kalau yang pembelajaran yang begini kayak PET begini itu penilaiannya bagaimana itu kalau Bu Ika? Kalau misalnya mau melihat langsung hasil kerjanya, apakah nyambung atau gimana? Kalau saya belum sampai ke situ pokoknya. Jadi untuk PET ini sendiri, ini betul-betul memang praktek ya Bapak dan Ibu, praktek yang bisa dilihat hanya yang akses itu. Jadi misalnya saya berikan linknya ya, contoh saya berikan link untuk matematikanya ini. Bentar, saya back dulu. Oke, saya bagikan di Classroom ya, jangan. Saya sematkan linknya. Coba ya. Oke, sudah ada di situ ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk melihat apakah siswa mempraktikkan ini atau tidak, apa yang dipraktikkan oleh siswa itu, ya, sebenarnya ini cuman bentuk praktek siswa itu sendiri. Jadi ini dikerjakan secara individu. Kalau misalnya nilainya tersinkron atau tidak ke dalam Google Classroom ataupun ke Teams, itu tidak ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk mensiasatinya adalah Bapak dan Ibu menyediakan LK, lembar kerja. Jadi Bapak dan Ibu menyediakan lembar kerja berupa petunjuk-petunjuk tentang penggunaan PET itu. Ya, pilih satu materi ya di PET itu, kemudian menyediakan soal yang sesuai yang sudah ada di dalam PET itu. Nah, bagaimana nanti caranya untuk siswa menjawab, ya mereka sendirilah yang mempraktikkannya langsung ke dalam PET, apakah jawabannya benar ataukah tidak. Seperti itu untuk sinkronisasi hasil praktikumnya mereka ke dalam hasil belajar, seperti itu Bu Amdi. Jadi untuk ini memang tidak bisa langsung kita akses ya, misalnya anak-anak sudah kerja link ini, kemudian mereka sudah kerjaan, Bu saya sudah sampai level 8, nilainya sudah bagus Bu semua, itu kita tidak bisa langsung mengambil nilai itu, ya, tidak langsung sinkron, seperti itu. Mereka memang langsung praktik dalam bentuk praktik. Jadi saya sangat tidak menyarankan bahwa PET ini diambil sebagai bentuk untuk mengambil seperti ujian, ya, digunakan untuk ujian, digunakan untuk
evaluasi, lebih bagus ini PET ini digunakan untuk explore atau praktikum sebagai sumber belajar mereka, seperti itu. Jangan digunakan sebagai alat evaluasi. Itu bisa sih digunakan secara alat evaluasi, namun anak-anak praktek dulu di PET ini, kemudian menjawab pertanyaan dari guru. Kira-kira jawaban dalam ini di dalam PET ini yang cocok seperti apa? Seperti itu, Bu Amdi. Iya. Ya, artinya ini pembelajaran PET sama dengan ini ya, ketika pembelajaran anak-anak agar tidak terlalu ini bosan, boring dengan pembelajaran PET, jadi ada selingan. Jadi anak-anak bisa terhibur dengan pembelajaran. Biasanya kan anak-anak menganggap belajar agak ini deh, terlalu ini pusing atau apa, mikirin seperti apa pembahasannya, menjawabnya mungkin pertanyaannya atau tugas-tugas apa yang mungkin membuat boring anak-anak. Mungkin dengan PET ini bisa membuat rasa kebosanan itu tidak ada pada mereka ya. Iya, setidaknya ada hiburan. Ini sebagai belajar mereka ya, Bapak dan Ibu, bukan sebagai alat evaluasi ya, tapi ini sebagai sumber belajar. Artinya mereka eksplor apa yang disampaikan oleh guru berupa teori, kemudian ada soal sebenarnya yang disediakan khusus untuk guru, kemudian siswa mau bentuk apa ya, mau eksplorasi sebagai sumber belajarnya terhadap materi yang telah diberikan oleh guru, itu boleh, silakan. Seperti itu. Kalau misalnya mau langsung terintegrate ya nilainya yang siswa lakukan di situ, skornya berapa di situ, kemudian disinkron oleh Google Classroom atau lainnya, itu tidak bisa. Jadi memang ini hanya seperti sumber belajar, mereka sendiri praktek ya. Yang penting adalah mandirinya siswa dan juga eksplorasinya terutama dan pengalaman belajarnya. Itu terpenting. Ya, Ibu Ika, terima kasih banyak Bu Ika atas pembahasannya. Mana ini Bu Ika, masih ada lagi waktunya tidak bergerak ini saya lihat. Iya, ada Ibu Li itu yang angkat tangan. Ini masih tetap di tempat. Kita masih ada waktu kurang lebih ada. Iya, saya tidak bisa lihat ini. Kan minta maaf mungkin karena saya pakai HP juga. Jadi untuk melihat. Apa diturunkan lagi, Bu Li? Silakan naikkan lagi tangannya. Silakan. Jadi kegiatan ini Bapak dan Ibu ya, saya terutama mengenal PET ini baru tahun, sebenarnya sudah lama sih dengarnya, tapi baru pertama kali explore kegiatan ini atau lebih mendalami ini baru tahun ini setelah mengikuti di Damba Angkatan 5 bersama Pak Samsir tentunya. Saya bersama Pak Samsir menjadi peserta atau alumni dari Didamba dari P4TK IPA menggunakan PET ini. PET ini pada awalnya ya Bapak dan Ibu itu sangat kurang simulasinya. Namun setelah saya melihat dari pelatihan P4TK ternyata lebih banyak lagi, lebih banyak simulasi atau sumber bahan ajar ya, sumber media pembelajaran untuk matematika. Kemarin tidak ada matematika malah, justru ini sudah bertambah matematika. Yang beberapa tahun yang lalu itu cuma terfokus kepada sains. Nah, sekarang sudah bertambah menggunakan matematikanya lagi. Seperti itu. Dan PET-nya ini sendiri sudah banyak ya Bapak Ibu menggunakan penelitian menggunakan PET ini termasuk khusus ke materi sumber energi, kemudian ada teori ilmu bumi, itu bisa Bapak dan Ibu gunakan salah satu bentuk untuk menggunakan teori ilmiah atau karya ilmiah, seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ini paling terpenting, adakah daftar hadir? Teman-teman akan menjawab ya daftar hadirnya.
akan di-share oleh Saya tadi sudah share, ya. Tadi saya sudah share Wika tapi nggak bisa kirim, jadi mungkin teman-teman bisa bantu karena absennya anunya presensinya. Oh iya, ini ada Bu Ika, ada Bapak yang bergabung yang sudah tadi jauh. Iya, ini mata pelajaran apa saja yang digunakan dalam aplikasi ini? Jadi, untuk IPA dengan matematika ya, Bu Ika? Ya, untuk fisika, kimia, biologi, ilmu teori, ilmu kebumian, kemudian ada matematika juga di dalam ini. Silakan nanti disesuaikan sesuai mata pelajaran Bapak dan Ibu. Namun jika belum terdapat ya dalam situ, kita tunggu saja. Pastinya PET ini, pengembang dari PET ini akan selalu meningkatkan proyek-proyek yang ada dalam ini. Seperti itu, Bu Amdi. Iya. Oke, PowerPoint pada hajar yang kita buat sudah ada. Oke, baik. Ini ada pertanyaan ya yang di private, Bu Amdi, dari Ibu atau Bapak, mohon maaf. Boleh aktifkan mikrofonnya, Pak Rahman, Ibu Muslica SD. Muslica, saya kurang nangkap anunya. Mungkin bisa pertanyaan secara langsung. Muslica SD. Saraisan Ibu atau Bapak, mohon maaf. Ini ya namanya. Muslica SD. Silakan, Bu. Halo? Ibu atau Bapak? Ibu Muslica. Ya, suaranya kedengaran kok, Bu. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nyala tuh. Udah nyala, Bu. Udah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Oh, kedengeran. Ya, itu di situ di aplikasinya kan sudah ada apa pembelajarannya gitu kayak. Ya, seperti game. Ya, seperti game itu kita yang buat apa ada di aplikasinya, Bu? Oke, baik. Ya, terima kasih, Bu, pertanyaannya. Jadi aplikasi ini, ya, aplikasi PET ini sudah dikembangkan ya dari University of Colorado yang berisi simulasi pembelajaran Science and Math. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membuat aplikasi yang serupa seperti ini atau mau membuat yang baru. Ini aplikasinya sudah ada, sudah terdapat di dalam PET, tinggal Bapak dan Ibu mempraktikkannya ke dalam kelas. Silahkan dieksplor lagi lebih banyak. Seperti itu, Bu. Jadi PET ini memang berisi simulasi pembelajaran sains dan matematika untuk pembelajaran di kelas sebagai pembelajaran individu. Gimana, Bu? Oh iya, terima kasih, Bu. Oke, baik. Sama-sama. Oke, Bu Ika. Ini sudah tidak ada pertanyaan ini, Bu Ika? Alhamdulillah tidak ada. Saya mau, kalau misalnya tidak ada mau memberikan pertanyaan, saya boleh memberikan pertanyaan Bu, untuk para partisipan kita sebanyak 111 ini. Iya, makasih. Tuliskan di kolom chat. Makasih, Bu Ika. Oh ya, silakan sama-sama, Bu. Oke. Pertanyaan ya, Bapak dan Ibu. Silakan tuliskan di kolom chat. Kira-kira pembelajaran di PET ini setelah Bapak Ibu buka linknya, materi apa yang Bapak Ibu ingin
explore bersama siswanya di kelas setelah mendapatkan materi ini. Kira-kira materi apa yang ada di dalam PET yang Bapak Ibu ingin praktekkan di dalam kelas? Silakan ditulis di kolom chat ya, Bapak Ibu. Sambil menunggu kolom chat, ada Pak Pusko, angkat tangan, raise hand. Iya. Ada pertanyaan ini dari Pak Abdul Wahab, ditujukan ke host. Ya. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah bisa diaplikasikan ke dalam pembelajaran kejuruan seperti praktek FNB? Seperti itu Bu Ika. Praktek FNB, ya. FNB. Kalau Bapak dan Ibu kalau misalnya mau menyesuaikan ya, itu bisa coba dicari dulu ya, atau disematkan dulu. Artinya dicari dulu seperti ini ya. Saya share dulu. Sudah kelihatan nggak? Belum ya? Belum. Oke. Kalau misalnya materinya sudah ada di sini, silakan disaring dulu ya. Nah, di sini. Apakah dia masuk ke fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, atau biologi? FNB itu yang apa ya Pak? Mohon maaf, vektor dan aljabar atau gimana? Yang kejuruannya? Siapa nih yang Atau bertanya? saya aktifkan dulu mic-nya Pak Boleh, Wahab ya? boleh. Iya. Ya, oke, saya cari dulu ya. Pak Wahab. Mana dia Pak Wahab? Oh, sudah keluarkah? Sudah keluar. Ya, mudah-mudahan dilihat ya Bapak yang bertanya tadi, mungkin bisa disaring Pak dulu Abdul. apakah dia masuk fisika, kimia, matematika. Oh, ada Bu Ika. Ilmu bumi, Ada Bu Ika. Oh, ada ya? Oke, saya Oke, boleh. unmute dulu Pak Abdul Wahab. Assalamualaikum. Oh, yang ini. Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Abdul Wahab. Yang dimaksud dengan FNB itu apa di kejuruan Pak? SMK ini ya. Kalau di kejuruan itu, kalau itu adalah food and beverage, itu adalah food and praktek membuat makanan dan minuman. Begitu Pak, begitu Pak. Bisa diulang Pak? Tadi terputus-putus. FMB food and beverage. Oh. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman Bu Ika. Food and beverage. Kita itu harus praktek. Oh ya, oke. Baik. Untuk makanan dan minuman seperti atau sekolah kejuruan seperti itu, Bapak dan Ibu tinggal saring saja dulu ya Bapak. Pak, apakah dia masuk fisika, kimia, ataukah biologi? Ya. Kemudian kita bisa share di sini. Ya. Di sini kita centang dulu kesesuaiannya Java, Flash supaya muncul semua nih. Oke, kemudian cari nih apakah dia masuk kimia, ataukah masuk biologi, ataukah fisika. Seperti itu. Kalau ada, ya silakan dipraktekkan. Kalau misalnya tidak ada, berarti belum ada pengembangan untuk kejuruan itu. Nah, sepertinya ini untuk SMK kejuruan ini hanya teori-teori dasarnya, Pak. Kalau saya lihat di sini, karena ini sudah tersedia semua, ya.
Kalau misalnya ada dasar-dasarnya yang mau dipraktekkan ke anak-anak tentang kejuruan itu, boleh dipraktekkan di sini, pilih salah satu. Kalau untuk teori memasak, food and belum ada. Sini hanya ada bentuk energi. Belum ada, Pak. Nanti Bapak dan Bapak bisa saring dulu ya, Pak. Apakah ada di situ? Kalau misalnya sudah ada, bisa langsung dipraktekkan di dalam kelasnya. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Baik. Ada lagi, Pak? Sekarang Pak De Puspo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Puspo. Oh, Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Ika. Tapi saya melihat ini karena di mapel saya nggak ada, ya Apa tuh, saya Bapak? bahasa Inggris. Tapi bahasanya ada, Bu. Bahasanya ada. Maksudnya ini kan karena yang mengembangkan orang Colorado berarti kan pakai bahasa Inggris. Jadi semuanya mungkin insya Allah nanti ini adalah salah satu aplikasi atau web yang bisa digunakan untuk teman-teman yang ada di mapel biologi, kimia, fisika, matematika yang memungkinkan untuk bisa saya sharekan lah, minimal memberitahukan seperti itu. Namun demikian mungkin kalau tadi kan kata Bu Ika kita bisa upload materi, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Materi. Ya maksudnya materi yang akan kita bagikan nanti untuk ke anak-anak, kita bisa upload materi kita sendiri, bisa nggak Bu? Bisa. Nah berarti ini dalam sini simulasi ini. Iya. Oh ya. Nah berarti mungkin dari mapel-mapel yang lain, supaya mungkin di proof sama yang buat. Nah itu kita bisa membuatlah semacam ini yang ya memang harus kalau dilihat kan ini semacam simulasi. Berarti aplikasi yang atau simulasi yang akan kita sampaikan itu memang harus benar-benar fix, bagus, katakan seperti itu. Kalau hanya acak-acakan, saya pikir yang mengembangkan ini ya juga akan mengabaikan seperti itu. Nah berarti mungkin kita bisa mengupload simulasi dari mapel yang yang di sini belum ada, yang nantinya mungkin dari pihak pengembang itu bisa minimal bisa melihat. Saya yakin kan kalau kita mengupload kan pasti nanti pengembang melihat itu kalau kita seperti itu. Itu hanya pandangan saya ketika saya mapel saya nggak ada, jadi ya mungkin akan saya sampaikan ke teman-teman yang sesuai dengan mapelnya. Itu aja Bu Ika, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Puspo mau berbagi ya apa yang didapatkan ini, mudah-mudahan bermanfaat juga, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar. Terima kasih Pak Puspo. Jadi memang ada tadi ya materinya Bapak tadi yang dari kejuruan itu ada di sini secara khusus untuk SMK. Itu kalau misalnya Bapak dan Ibu mau memberikan saran, ada materi itu bisa dalam bentuk ini. Dalam bentuk donasi atau menyumbangkan seperti itu. Donasi atau menyumbangkan, misalnya Bapak dan Ibu mau mengembangkan ya atau memberikan saran terkait materi apa, seperti itu boleh. Seperti itu. Seperti yang
Ya, seperti yang sampaikan. Betul. Ya, betul. Biar di pihak Universitas Colorado itu bisa membuat simulasi yang lain seperti itu. Nah, pada dasarnya ini yang PET ini hanya sains kemarin, Pak. Beberapa tahun yang lalu yang saya tahu ini cuma sains, tapi pada saat bidang angkatan 5 ini P4TK tahun ini saya baru tahu ternyata sudah ditambahkan pelajaran matematika. Nah, itu lebih menarik lagi dari sini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Puspo. Sama-sama, Bu. Iya. Ya, ada lagi ini, Bu. Bagaimana mengubah tampilan bahasa ke bahasa Indonesia? Kemudian ini dari Bapak atau Ibu Yusmin Muin. Kemudian dari Ibu Stevi Marapi, apa fungsi submenu Share Your Activity pada menu Teaching? Teaching ya, oke. Ya, seperti itu Ibu Ika. Baik, nah di sini saya gunakan dulu ya. Pertama, yang mana nih? Mengubah bahasa Indonesia. Nah, kalau mengubah bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu, ya, sebenarnya ada 2 link ya Bapak Ibu, saya bagikan di situ. Ada link khusus bahasa Indonesia, dan juga ada link khusus bahasa Inggris. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sulit untuk menerjemahkannya, ini bisa langsung saja di pengaturan Chrome-nya, ya, di sekalian sini. Di titik 3 ujung ya, ini saya gunakan di Chrome ya, Google Chrome. Setelan, kemudian pilih bahasa sini. Oke. Silakan pilih bahasa Indonesia. Sini tambahkan bahasa, baru cari bahasa Indonesia. Seperti itu. Ketika sudah ditambahkan bahasa Indonesia, maka nanti teman-teman bisa pilih bahasa Indonesianya ini digunakan. Ini nanti ada tentang titik 3 ya. Kemudian tentang tampilkan Google Chrome dalam bahasa ini. Nah, jadi pada saat Bapak dan Ibu klik ya melakukan pencarian PET ini kan dalam bahasa Inggris. Secara otomatis ketika browsernya sudah ada pengaturan penerjemahannya, ini ada di sini untuk ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Atau bisa juga klik kanan di sini, kemudian pilih terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Itu pertama untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian apalagi Pak yang kedua? Ya, yang kedua, apa fungsi submenu Share Your Activity pada menu Teaching? Share, oh ya, oke baik. Untuk Share Your Activity, di sini saya share lagi. Nah, ini seperti bentuk lembar kerja yang Bapak Ibu gunakan setelah melakukan aktivitas ini, aktivitas PET ini. Kelihatan nggak Pak? Belum ya? Iya, kelihatan. Oh sudah ya, sudah. Oh iya sudah. Oke baik. Ini ya, sebenarnya di sini. Share your activity. Share your activity di sini membagikan aktivitas atau lembar kerja yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini ada berbanyak ya yang saling berbagi di sini. Banyak sekali yang saling berbagi untuk aktivitas kegiatan mereka dalam materi PET ini khusus tentang kesetaraan atau pecahan. Nah, kita lihat yang tanda bintang ini ya, yang paling banyak di-download. Game ide pelajaran. Ini bisa Bapak dan Ibu download. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau berbagi juga kepada guru-guru yang lain, silahkan share aktivitasnya atau lembar kerja yang bisa yang pernah Bapak Ibu gunakan di kelas. Nah, itu bisa. Kita lihat ya. Sini punya Mas.
Jadi Share Activity itu bukan cuma guru-guru yang ada di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia yang gunakan ini. Ini dalam bahasa Inggris. Ini adalah aktivitas mereka, LK-nya. LK mereka dalam menggunakan ini. Jadi ada betul-betul petunjuk ya. Pak Pusma ini pasti bisa menerjemahkan ini ya. Jadi ada petunjuk menggunakan ini. Bagaimana strateginya, bagaimana level-levelnya ketika menggunakan pecahan ini, ada petunjuk-petunjuk penggunaan. Nah, extra challenge. Jadi ada challenge. You can turn on the timer. Jadi ada challenge-nya untuk menggunakan timer seperti itu. Jadi ini berbentuk lembar kerja yang sudah guru-guru praktikkan. Kemudian mereka berbagi kepada guru-guru yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah harus bahasa Inggris, Bu? Tidak, boleh bahasa Indonesia. Sesuai dengan bahasa Ibu, boleh. Bahasa Indonesia, boleh. Jadi seperti itu, Pak. Son. Halo? Ya, kembali ke Bu Amdi. Kaget saya kira gila. Iya, terima kasih Pak Rahman. Iya, Ibu kita sudah berapa pertanyaan sudah ini. Saya minta maaf Bapak Ibu kalau saya tidak bisa lihat ininya Bapak Ibu tadi. Alhamdulillah ada Pak Rahman yang bisa membantu kami. Iya. Saya Bu Ika. Ini sudah ini ya. Alhamdulillah. Mungkin Wika sudah ini ya, Masya Allah. Tahan ini pesawat Wika. Ini luar biasa ini ternyata feedback dari pertanyaan saya, Bu Amdi, Pak Abdurrahman, dan beberapa panelis yang ada di sini yang menemani saya. Mereka sangat antusias menggunakan pad ini. Kalau bisa besok menggunakan matematika, ada juga biologi. Ada juga mau gunakan fisika dan biologi, Bu, secepatnya. Sudah tidak sabar, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini ya Bapak dan Ibu, ini hanya bentuk sosialisasi saja bahwa dalam pembelajaran sains dan matematika itu ada laboratorium mayanya. Silakan Bapak Ibu akses sebanyak mungkin. Kemudian jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi ini dikasih anugerah ya, gratis. Bapak dan Ibu manfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan pendidikan juga, demi pengalaman juga peserta didik. Jadi seperti itu. Alhamdulillah kalau materi ini sangat bermanfaat, luar biasa. Silakan memaparkan statementnya, materinya pada malam hari ini. Bisa memberikan lagi motivasi, semangat lagi buat Bapak untuk malam ini. Silahkan Bu Ika. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya pada hari ini. Saya sungguh tidak menyangka bahwa waktu yang saya gunakan ini sangat cepat berlalu dan cepat juga berakhir. Dan terutama mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini sangat memuaskan ya. Kita memuaskan Bapak dan Ibu, tapi satu hal yang pasti jangan pernah puas terhadap ilmu yang telah Bapak Ibu dapatkan. Silakan bereksplor lebih lanjut, silakan mencari inspirasi dari media-media yang sudah digunakan, terutama teknologi. Jangan pernah juga untuk berhenti mencoba hal-hal yang baru. Itu selalu saya ingatkan kepada rekan-rekan saya juga. Jangan pernah berhenti mencoba hal-hal baru. Silakan update diri dengan mengupdate ilmu dan dieksplor untuk anak-anak. Terima kasih. Saya cukup akhirnya sampai di sini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan panelis, seluruh partisipan yang ada pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di edisi Lontara selanjutnya dengan materi yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Amdi. Ya, terima kasih banyak juga Bu Ika untuk para panelis yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Masya Allah, hari ini
banyak sekali Bapak Ibu panelis yang hadir pada malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk belajar dan berbagi. Kami dari tim Lontara mengucapkan banyak terima kasih, dan segala kekurangan pada malam hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat mencoba. Terima kasih Pak Abdurrahman, ada juga Pak Puspo ya, Ibu Herlina, Ibu Hati Hali, Ibu Ilmawati Kasim. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sama. Saya belum lihat link presensi. Ya, link presensi yang mana nih? Sudah ada di sudah Ibu, ke all attendees. Saya share lagi ya. Saya share lagi. Yang untuk file materi saya samakan, saya bagikan ke Pak Abdurrahman, siapa yang merekam. Nanti bisa disamakan di YouTube. Oke, siap. Saya sudah bagi kembali ke panelis dengan ke attendees. Oke. Pak Abdurrahman. Oke, sama-sama Bunda.